Ini namanya kuah belangong, fams, hidangan khas masyarakat Aceh. Kalau dulu sajian ini biasa hadir dalam setiap acara adat atau pesta perkawinan. Sekarang sih udah tersaji kok di berbagai rumah makan di Aceh. Sekilas bentuknya emang mirip dengan gulai, fams. Bahan bakunya juga dibuat dari daging kambing. Bedanya kuah belangong dimasak tanpa santan. Tekstur kental pada kuahnya karena terdapat tambahan kelapa parut dan kelapa sangrai yang dihaluskan, fams. Perbedaan lainnya, kuah belangong juga menggunakan nangka muda. Orang Aceh menyebutnya boh panah. Gak ketinggalan, ada tambahan potongan pisang kepok. Oh iya, nama kuah belangong karena proses memasaknya dalam belanga atau kuali besar. Dimasak sekaligus dalam porsi yang banyak. Daging dan bumbu diaduk sampai rata. Kemudian api dinyalakan deh. Setelah mendidih, nangka muda dan pisang kepok ikut dimasukkan, fams. Jangan lupa tambahkan air. Terakhir, beri cabai hijau yang sudah digiling dan masak sampai nangka muda matang. Nah, kuah belangong siap disantap. Dari Sulawesi ada kaledo, fams, kuliner khas masyarakat Donggala, Palu. Uniknya, fams, kaledo disajikan dengan singkong rebus. Cara bikin kaledo ini mudah kok. Tulang kaki sapi direbus dengan air asam jawa dan cabai giling. Tapi proses memasaknya butuh waktu yang lama, sekitar 3 jam supaya kaldu kaki sapi bisa menyeruak. Katanya sih asal mula kuliner ini tercipta ketika masyarakat suku Kaili hanya memiliki pohon asam jawa. Lalu dimasaklah daging, cabai, dan garam. Sejak itulah tercipta kaledo tanpa banyak menggunakan bumbu masak. Oh iya, kaledo berasal dari 2 suku kata, naka dan ledo. Naka berarti masih keras, sedangkan ledo tidak. Kata ini tercetus saat masyarakat suku Kaili menyebut kaledo saat sedang memasaknya. Ada juga yang menyebut nama kaledo singkatan dari kaki lembu Donggala, fams. Meski tidak memakai banyak bumbu, cita rasa kaledo ini nikmat, gurih, dan segar. Mantap! Kuliner sejenis gulai juga ada di Bima, Nusa Tenggara Barat. Namanya kagape. Sajian ini memakai bahan utama kikil sapi, lalu dimasak dengan bumbu rempah khas Nusantara. Katanya sih menu ini tersaji dalam hidangan istana saja, kemudian berkembang ke masyarakat luar istana. Bumbu utama dalam membuat kagape ada jinten yang bisa memberikan aroma harum dan hangat di tubuh. Jangan lupa tambahkan serai, bawang, kunyit, cabai, dan kemiri. Setelah halus, tumis bumbu sampai aromanya harum. Ditambah gula merah dan irisan tomat, fams. Tinggal masukkan kikil yang sudah direbus sebelumnya. Aduk sampai rata ya, disusul santan dan masak sampai mendidih. Dulu, fams, kagape dimasak dengan daging rusa. Maklum sih, daging rusa dulu biasa disajikan untuk para sultan gitu. Hihihi. Ada lagi nih, fams, gulai dari Lampung. Namanya gulai talos suakambas. Sajian ini campuran dari tanaman ubi talas dengan daun kambas yang menjadi identitas Lampung Barat. Talas adalah umbi yang banyak tumbuh di daratan Afrika, Amerika, dan Asia. Kalau kambas sih sejenis tumbuhan merambat yang banyak ditemukan di sekitar Lampung Barat. Proses pembuatan gulai talos, pilih batang talas dengan ukuran sedang. Oh iya, tumbuhan ini hampir bisa ditemukan di setiap rumah di Kabupaten Lampung Barat loh. Ada banyak jenis talas yang hidup di Indonesia, tapi hanya jenis talas tertentu saja yang bisa diolah menjadi sayur. Masyarakat biasa mengenalnya dengan sebutan talas sayur. Talas sayur memiliki rasa yang lembut dengan kandungan vitamin A dan C. Serat di dalamnya juga tinggi dan bisa melancarkan pencernaan. Tinggal cuci bersih deh. Kemudian bumbu dimasak sampai air mendidih. Masukkan talas sayur dan santan. Masak sampai teksturnya menjadi lunak ya. Terakhir tambahkan daun kambas. Gulai talos suakambas memang nampak sederhana, tapi bagi masyarakat Lampung Barat, sajian ini kebanggaan sekaligus identitas budaya yang terus dipertahankan. Salut deh!
Kudapan khas Minangkabau ini namanya bubur kampiun, fams. Kudapan manis ini campuran dari bubur sumsum, ketan kukus, ketan hitam, kolak pisang, ubi, kacang hijau, surabi, dan bubur conde alias candil. Wah, 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 komplit. Nggak semua campuran dibuat ya. Kali ini kita bikin surabi dan candil, fams. Meski terlihat sama, candil dan biji salak ternyata berbeda loh. Biji salak dibuat dari ubi jalar, sedangkan candil dari tepung ketan, fams. Uleni adonan hingga merata dan kalis ya, lalu bentuk bulatan kecil. Masukkan deh ke dalam air rebusan. Kalau sudah mengapung, angkat, fams. Lanjut, larutkan gula merah dengan daun pandan supaya harum ya. Masukin deh bola-bola candil tadi. Tinggal masak sampai mengental. Untuk membuat serabi, adonan dibuat dari campuran santan dan tepung beras. Setelah diaduk rata, tinggal masak deh. Dalam kampiun, semua bahan tinggal dicampur saja, lalu siram dengan santan. Beuh, mantul, fams. Kuliner ini juga cocok loh dijadikan menu sarapan. Bikin kenyang dan bisa menambah energi. Bubur kampiun juga banyak dicari ketika bulan Ramadan. Rasa yang manis bisa meningkatkan energi, fams. Kalian pasti kenal dengan kue tradisional ini. Iya, kueku yang dibuat dari tepung ketan dengan isian kacang hijau, fams. Kalau kueku yang ini sih bisa dibilang inovasi karena bentuknya menyerupai stroberi. Padahal kueku umumnya menyerupai kura-kura dan berwarna merah. Selain kacang hijau, isian kueku ada yang menambahkan ubi. Kedua bahan ini direbus sampai teksturnya empuk. Lalu haluskan. Oh iya, kacang hijau kaya vitamin B yang bisa menunjang fungsi tubuh dan menjaga kesehatan otak loh, fams. Selanjutnya masak gula sampai mencair deh. Disusul kacang hijau dan ubi yang sudah dihaluskan. Masak sambil terus diaduk selama kurang lebih 2 jam supaya teksturnya makin halus. Untuk bahan kulit kueku, campur tepung ketan, tepung beras, dan air. Aduk sampai adonan kalis ya. Kemudian adonan dibagi menjadi 2 dan beri pewarna makanan. Tinggal cetak menyerupai buah stroberi. Jangan lupa beri isian ya. Untuk efek biji stroberi, tinggal tekan-tekan dengan tusuk gigi deh. Fams, kueku memiliki filosofi kemakmuran dan umur yang panjang. Sama seperti usia kura-kura. Gak heran kalau kueku kerap hadir dalam tradisi masyarakat Tionghoa. Jangan lupa kueku dioles dengan minyak goreng supaya nggak lengket ya. Tinggal kukus deh sampai matang. Nah, kudapan yang satu ini namanya kue lampu-lampu dari Manado. Kue ini memiliki tekstur lembut dengan rasa yang manis dari gula merah. Gula merah cukup diiris-iris aja ya. Untuk adonan kue, blender daun pandan yang berfungsi sebagai pewarna dan aroma alami. Airnya tinggal campur dengan santan aja deh. Masukkan juga tepung terigu, tepung beras, gula, garam, dan santan. Kemudian letakkan gula merah di dasar cetakan. Tuang di adonan kue dan kukus sampai matang. Oh iya, kue lampu-lampu biasanya diburu saat bulan puasa, fams. Soalnya kudapan manis cocok untuk menambah energi setelah seharian berpuasa. Kudapan manis berikutnya ada si cantik bolu basaka dari Minangkabau. Meski tampilannya warna-warni terkesan modern, bahan baku yang dipakai terbilang tradisional kok. Gula merah digunakan sebagai pemanisnya. Ada juga tambahan pisang sebagai penambah aroma. Bahan dalam pembuatannya masih sama kayak bolu biasanya, fams. Haluskan buah pisang dulu ya. Oh iya, buah yang kaya kandungan potasium ini dipercaya bisa melancarkan peredaran darah loh. Untuk adonan bolu, kocok telur dan irisan gula merah sampai mengembang. Tambahkan tepung dan baking powder deh. Jangan lupa minyak goreng yang berfungsi melembutkan, fams. Kukus sampai bolu basaka matang ya. Tinggal beri topping sesuai selera, fams. Tas Aceh nggak cuma cantik, tapi memiliki nilai budaya, fams. Misalnya, bordiran motif pintu Aceh ini nih. Tiap daerah di Provinsi Aceh memiliki jenis dan motif yang berbeda. Ada juga loh motif bunga-bunga.
tas Aceh memiliki beragam bentuk dan ukuran. Ada juga dompet yang digunakan untuk mempercantik penampilan di berbagai acara. Oh iya, tas Aceh sudah tersohor ke seluruh penjuru Nusantara. Bahkan sudah dikenal sampai ke negeri Paman Sam. Keren ya! Sekarang kita intip proses pembuatannya. Bahan dipotong sesuai pola. Lalu, lem bagian dalam karena akan ditempel dengan karet. Tempelkan pada bagian bawah tas agar tas dapat berdiri dengan tegak. Kemudian, lem bagian atasnya. Tak lupa beri resleting pada bagian tengah. Lalu, lubang untuk gagang atau pegangan tas. Tinggal jahit bagian dalam, sekaligus kantung di dalamnya. Supaya tas lebih kuat, jahit kembali bagian luar dan dalam tas. Jahit kembali bagian pinggir tas dan gabungkan dengan bagian lain agar menjadi satu kesatuan. Rapikan bagian pinggir tas dengan cara dipotong dan dijahit. Jadi deh. Para penjahit di sini biasanya sudah menerima bahan yang dibordir dan siap dibentuk pola dan dijahit saja. Pembuatan bordir dilakukan oleh pengrajin yang terpisah, fams. Oh iya, tas Aceh ini dijual mulai dari harga puluhan sampai ratusan ribu rupiah, tergantung jenisnya. Untuk mendapatkan tas Aceh, bisa kok mendatangi pengrajinnya langsung. Tapi di toko-toko souvenir dan oleh-oleh juga ada yang menyediakan beragam bentuk tas. Tinggal pilih sesuai selera kalian, fams. Wah, ada apa nih rame-rame? Oh alah, ada prosesi adat turun karai, fams. Oh iya, turun karai atau turun tanah adalah tradisi dari masyarakat pesisir, khususnya daerah Sibolga. Tradisi ini dilakukan oleh keluarga sebagai bentuk rasa syukur karena telah diberikan buah hati oleh Tuhan. Kemudian, anak diperkenalkan kepada tetangga sekitar. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, bayi yang baru lahir dilarang keluar rumah sebelum 40 hari untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, fams. Banyak persiapan yang dilakukan dalam prosesi adat ini. Umumnya, keluarga menyiapkan kudapan wajib dalam tradisi turun karai. Di antaranya, itak gurgur dengan nasi lama singgang ayam. Itak-itak gurgur adalah camilan yang dibuat dari tepung beras dan parutan kelapa. Proses pembuatannya tinggal mengepal-ngepal adonan saja. Sedangkan singgang ayam adalah hidangan yang mirip dengan opor ayam, tapi warnanya kuning karena ada tambahan kunyit. Sekilas mirip gulai ayam khas Minang gitu, fams. Kalau ayam sudah matang, tinggal taruh di atas nasi lamak deh. Semuanya sudah siap nih. Yuk, langsung kita lihat prosesi turun karai. Dulu, tradisi turun karai hanya dihadiri orang tua, khususnya kaum wanita saja. Soalnya, sebagian besar kaum pria harus bekerja sebagai nelayan. Turun karai dimulai dengan prosesi melempar beras kuning ke orang tua dan bayi baru lahir oleh neneknya bayi, fams. Lanjutkan pemberian air suci dengan daun sidingin-dingin. Katanya sih untuk mendinginkan dan membersihkan mereka dari hal yang negatif. Setelah bersih, orang tua boleh menggendong anaknya, fams. Kemudian kuning telur dan singgang ayam diberikan kepada bayi agar cita-cita yang diharapkan orang tuanya bisa segera terwujud. Terakhir, prosesi ditutup dengan doa. Setelah itu, kakek akan membuat air limau yang dicampur dengan bunga. Air limau dipercaya dapat mensucikan diri dari hal-hal yang negatif, fams. Lalu, rombongan berangkat menuju masjid. Bayi digendong oleh oncu atau nenek, sedangkan keluarga lainnya bertugas membawa seserahan. Ada yang unik nih, fams. Sambil menggendong bayi, nenek juga membawa lampu khusus dari limau yang diberi sumbu. Katanya sih agar segala makhluk halus yang ada di luar rumah tidak bisa mendekat ke adik bayi, fams. Oh iya, tradisi turun karai umumnya dilakukan pada hari Jumat. Bagi umat muslim, Jumat adalah hari yang istimewa. Waktu yang tepat pada pagi hari sebelum sholat duha. Sesampainya di masjid, keluarga langsung disambut oleh pengurus masjid. Setelah berdoa, rambut bayi dipotong sebagai tanda untuk bayi telah melakukan tradisi turun karai. Lalu bayi segera berwudu oleh oncu agar tidak lupa dengan kewajibannya untuk beribadah. Baru deh adik bayi diayun oleh para oncu sambil melantunkan nyanyian. Biasanya dikenal dengan ayunan tajak. Nyanyian khas masyarakat pesisir khususnya Sibolga. Biasanya sih berisi nasihat kebajikan untuk anak. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, bagi-bagi kue itak gurgur ke tetangga sekitar. Kue yang dibagikan untuk mengenalkan anak kepada masyarakat. Selain itu, keluarga juga berharap buah hati bisa hidup manis
sesuai rasa kue itak gur-gur. Sekarang saatnya kita kasih referensi tempat liburan, fams. Lokasinya ada di pesisir selatan Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Painan. Ada beragam aktivitas seru dan pemandangan alam yang menarik loh. Di sini kita bisa mencoba para layang di Bukit Langkisau dengan ketinggian kurang lebih 250 meter di atas permukaan laut. Kita dapat menikmati panorama alam kota Painan dan samudra lepas pantai Painan dari atas udara. Bukit Langkisau bisa disebut sebagai puncak terbaik untuk melihat keindahan Painan. Di bukit ini selalu dibuka bagi kalian yang ingin mencoba para layang sambil menikmati Painan dari ketinggian. Takut udah pasti ya, tapi tenang, para layang di sini tandem kok, didampingi oleh instruktur yang sudah berlisensi terbang nasional, fams. Instruktur juga memberikan penjelasan dan arahan terbang. Kita juga dilengkapi full body harness sebagai standar keamanan terbang dengan para layang. Yuhu, saatnya terbang. Wah, emang gak usah diragukan deh keindahan dari atas ini. Rasa takut dan deg-degan terbayarkan dengan indahnya pemandangan dari udara. Kalau anginnya sedang bagus, kita bisa berada di udara sampai 1 jam loh, fams. Bukit Langkisau sendiri sering dijadikan lokasi kejuaraan para layang se-Indonesia, fams. Gimana? Tertarik untuk mencobanya? Siapkan nyali ya. Hihihi. Nggak cuma aktivitas di udara saja, kita juga bisa menikmati keindahan pantai dan bermain wahana di Pulau Cingkuak, fams. Dijamin deh nggak kalah seru. Pulau Cingkuak terletak di kawasan wisata Painan, tidak jauh dari pusat kota. Untuk menuju ke Pulau Cingkuak, kita bisa naik boat dari Pantai Carocok. Dengan waktu tempuh sekitar 10 menit, kita sudah sampai, fams. Di pulau ini memang khusus untuk aktivitas olahraga air, fams. Mulai dari jet ski, banana boat, donut boat, hingga crazy UFO. Kalau mau sekedar berjalan, menikmati keindahan Pulau Cingkuak juga nggak kalah asyik, fams. Berenang sambil menikmati suasana sore di pantai, mantul, fams. Berhubung ada wahana water sport, wajib coba dong. Pastikan gunakan life jacket untuk keamanan, fams. Dengan wahana donut boat ini, kita bisa berkeliling selama 10 menit dengan kecepatan tinggi. Tantangannya, kita akan diputar-putar. Kalau pegangan kurang kuat, hati-hati bisa terpental, fams. Hihihi. Mau yang lebih ekstrim, kita coba crazy UFO ya. Ada 2 rute yang ditawarkan. Ada rute ekstrim bermain-main di depan Pulau Cingkuak hingga Pantai Carocok, atau rute santai dengan mengelilingi Pulau Cingkuak dan diakhiri dengan putaran cepat sebelum berakhir di Pantai Cingkuak. Benar-benar aktivitas sore yang menarik, fams. Kalau kena cipratan air belum puas, berarti wajib nyerbu, fams. Tenang, keindahan bawah laut pesisir selatan juga nggak kalah ciamik. Kita bisa menyelam di kawasan Mandeh. Di sini ada spot diving yang menjadi rujukan penyelam. Salah satu spot terbaiknya adalah Bulungan. Fams, spot Bulungan adalah spot diving yang terbentuk karena karamnya kapal VOC yang bernama Bulungan. Spot ini juga menjadi salah satu tempat untuk menguji para penyelam yang ingin mendapatkan lisensi, fams. Untuk menuju spot Bulungan, perjalanan dimulai dari tempat pelelangan ikan Carocok di Mandeh. Setelah loading barang, perahu berangkat menuju spot Bulungan. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk menuju titik standar rumah apung ini. Setelah briefing dan doa bersama, penyelaman dimulai. Kapal VOC yang karam ini dulunya kapal angkut logistik dan orang saat zaman VOC. Saat melewati Teluk Mandeh, kapal dibom dan karam di dasar perairan. Sisa reruntuhan kapal yang mencapai panjang 60 meter dengan tinggi 28 meter ini lama-kelamaan menjadi rumah bagi aneka biota laut. Memang tidak seluruh bagian kapal dapat dieksplor, fams. Biota laut yang menghiasi kapal karam ini juga cantik loh. Ada ikan karatang yang ukurannya mencapai 1,5 meter. Selain itu, kalian juga bisa melihat penyu dengan tenang dan nyaman tinggal di salah satu sudut kapal. Ada juga si mungil Nemo dan Batfish. Bagi penyelam bisa juga mengeksplor dan menyusuri bagian dek kapal dan beberapa ruangan dengan kehidupan yang telah dihuni oleh organisme baru. Gimana, fams? Tertarik menyelam di sini? Indah banget ya.
Besok kita kembali lagi dengan informasi unik dan menarik lainnya ya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.